jadiin aku bercandaan atau olok-olok aku nggak apa-apa, tapi jangan orang tua aku ya. Pemirsa Intens Investigasi, ibarat bola salju yang menggelinding kencang dari puncak tinggi dan kian membesar tak terbendung, begitulah kiranya riuh rendah perjodohan ala warganet yang kini tengah menyeret nama Fujianti Utami dan musisi Reza Arab Octavian atau yang lebih akrab disapa Reza Arab. Hampir di seluruh sudut media sosial dan berbagai konten creator seolah tak henti menyerukan satu nama yang kini tengah viral, Furap. Namun di tengah derasnya arus dukungan dan aksi masif para penggemar di dunia maya, sebuah momen yang dinanti pun akhirnya tiba. Secara mengejutkan, Fuji akhirnya memilih untuk muncul dan memberikan tanggapan resminya terkait perjodohan dirinya dengan sang musisi. Lantas, seperti apakah respon Fuji saat ditemui kemarin? Benarkah di balik respon yang diberikan Fuji terselip sebuah pesan yang begitu menyentuh hingga mampu membungkam spekulasi liar yang beredar? Dan lalu, benarkah pula respon yang diberikan Fuji kemarin mengindikasi jika benar tidak ada hubungan lebih yang dijalaninya dengan sang musisi Reza Arab? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, mengulang kembali momen sebelumnya atau yang kini agaknya mulai menjadi sebuah gerakan yang viral di sosial media. Furap, itulah namanya, dan yang agaknya bermula dari sikap Reza Arab yang tampak begitu salting, salah tingkah dengan sikap manis Fuji saat menjadi bintang tamu acara maraton yang diusungnya bersama beberapa rekan-rekannya. Dari aksi itu, membuat netizen terbawa baper berjamaah, sampai-sampai berinisiatif membuat nama couple Furap yang diambil dari singkatan nama Fuji dan Reza Arab. Tapi gerakan itu kini agaknya harus terhenti saat si empunya nama kemarin akhirnya buka suara dan menanggapi perjodohan ala warganet ini. Ditemui awak media saat memberikan dukungan di acara peluncuran film terbaru sang kakak tercinta, Fuji secara mengejutkan melayangkan pesan yang begitu teduh namun syarat akan ketegasan. Pasalnya, bagi Fuji, asmara bukan untuk dijadikan bahan olok-olok semata, terlebih jika narasi liar tersebut sudah mulai menyentuh garis merah bernama keluarga. Bagi Fuji yang begitu memuliakan orang tuanya, kejadian ini sepertinya terlalu mengganggu sehingga akhirnya meminta pengertian luar biasa netizen agar tak lagi membawa-bawa ranah orang tua karena baginya sudah tidak lucu lagi. Guys, kalau bawa sampai ke keluarga aku, Sorry. senada kalau kalian pengen Kabel ya. jadiin aku bercandaan atau olok-olok aku nggak apa-apa, tapi jangan orang tua aku ya. Tolong dong. Kan udah nggak lucu kalau sampai bawa ke anak keluarga. Itu aja sih paling ya. Enggak, aku mah slow tentang haters, tapi kan kalau orang tua nggak lucu ya guys. Tapi kalau hati Tolong pengertiannya. Dilihat dari respon yang diberikan Fuji, agaknya juga bersumber dari hal ini atau berakar dari keresahan sang ayah tercinta, Haji Faisal. Pria berdarah Minang ini seolah tak mampu lagi menyembunyikan gundah gulana, manakala setiap langkah profesional sang putri selalu dibumbui asmara yang tak sedap. Baginya, kolaborasi Fuji dengan siapapun adalah bentuk rasa saling menghormati antara tamu dan tuan rumah, bukan sebuah ajang pencarian cinta yang dipaksakan. Haji Faisal khawatir jika narasi ini terus digulirkan secara berlebihan, hal itu justru akan meninggalkan noda yang tak indah dan membuat suasana tidak lagi kondusif bagi sang putri untuk terus berkarya. anak saya itu kan berkolaborasi. Nah, kalau setiap anak saya berkolaborasi dengan seseorang terus dijodoh-jodohkan, rasanya kurang pas juga, kurang bagus.
saya juga melihat sebagian komentar-komentar netizen dan sebagian kecil yang sudah nggak bagus, sudah nggak pas. Jadi dengan siapa anak saya tampil, dengan siapa anak saya berkolaborasi, selalu dijodoh-jodoh. Iya, betul. Udah berapa banyak yang dijodohkan kepada anak saya sejak awal. Kenapa sih harus dijodoh-jodohkan? Biarlah anak saya itu berkarir ya. Karena kalau terlalu dijodoh-jodohkan, akhirnya kan risih juga ya. Lagian pula anak saya nggak terlalu ngebet banget sih. Umur baru 23. Terlebih lagi, bagi Haji Faisal, sang putri kini bak bunga yang tengah mekar sempurna dalam kariernya. Di usia yang baru menginjak 23 tahun, di mata sang ayah, belum ada urgensi bagi Fuji untuk terburu-buru mencari pelabuhan hati. Haji Faisal pun seolah ingin memastikan bahwa sayap karier Fuji tetap bisa terbang tinggi tanpa harus terbebani oleh ekspektasi liar netizen yang kerap membuatnya merasa risih. Biarlah waktu yang menjawab kemana arah angin asmara akan bertiup tanpa perlu ada paksaan yang justru akan mengaburkan kemilau prestasinya. Terlebih, bagi sang ayah, perjodohan yang berlebihan hanya akan menutup ruang gerak Fuji dalam berekspresi dan berkolaborasi, sembari menunggu waktu yang tepat untuk sang putri benar-benar bertemu dengan tambatan hati yang sesungguhnya. Saya baca begini banget ya, asal anak saya tampil ada aja istilah. Hari ini tampil dengan bulan ini tampil dengan Sianu, bikin lagi istilah. Tampil dengan ini, bikin lagi istilah. Tampil ini, padahal ya mereka hanya tampil. Anak saya ini diundang, diajak, terus datang menghormati tuan rumah. Tuan rumah tentu menghormati anak saya selaku tamu. Hanya itu. Kok tiba-tiba aja ada lagi istilah? Saya kagak ngerti. Saya nggak ngerti, saya benar-benar kadang-kadang saya merasa sudah nggak nggak bagus ya, udah nggak kondusif juga ya. Terlalu berlebih-lebihan banget kita menjodoh-jodohkan, karena di situ akan terselip aja kata-kata yang tidak pantas. Komen-komen ada banyak yang tidak pantas. Sekarang disambung-sambungkan ke saya, disambung-sambungkan ke hal-hal yang tidak tepat menurut saya. Jadi membuat orang yang mengadakan acara jadi risih jadinya kan. Sementara sifatnya di situ sebenarnya anak saya kan tentu menghormati teman-temannya kan. Itu bentuknya anak saya ini mau aja dia kemana aja dia bergaul, kemana aja dia dengan siapa aja berteman sejauh tidak menjatuhkan dia, tidak merugikan dia, tidak menghina dia. Nah, saya tidak keberatan. Dia masuk di kalangan mana aja mau aja dia. Penting saling menghargai kita, saling menghormati. Nah, itu bertanda. Jadi anak saya mau. Tapi kan kadang-kadang orang, nah disitulah. Kalau nanti anak saya enggan lagi dalam suatu acara, kan nilainya kurang bagus juga kan. Anak saya menyambut dengan baik. Kalau nolak acara jadi kan kurang bagus kan. Seorang selebgram menolak suatu acara kan rasanya kurang pas juga ya. Nah, tapi anak saya menghormati temannya, menghormati pergaulan, kemudian dia datangi, dihormati tuan rumah juga menghormati. Tuh semuanya berjalan baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak ada yang janggal, ya. Tapi ada aja istilah. Nah sekarang heboh. Yeah. Saya jadi bingung juga kalau begitu. Kan risih jadinya kan, risih. Resiko cantik dan jomblo Pak Ji. Nggak segitu juga saya lihat yang lain. Di pihak-pihak lain kan nggak seperti itu juga ya. Kenapa tiba di anak saya terlalu dilebih-lebihkan banget? Saya juga jadi heran, jadi kepikiran juga bagi saya. Nah, takutnya kadang-kadang saya mikir ini mancing-mancing. Mungkin dia minta bagaimana supaya kata-kata saya keluar lagi yang bisa menjadi bahan gorengan kan gitu. Saya kadang-kadang aduh ya Allah. Ya mudah-mudahan lah Tuhan sama-sama memberi petunjuk lah ya dalam hidupnya, agar jangan kita berlebih-lebihan lah ya, memberi suatu statement yang tepat menurut saya, agar semuanya itu berjalan sebagaimana sistem dan karir itu bisa. Namun, di balik ketegasan sang ayah, sebelumnya Fuji memang sempat melukiskan sebuah angan manis tentang masa depannya. Dalam sebuah momen penuh kejujuran, Fuji sempat berujar jika ingin melangkah ke jenjang pelaminan di tahun ini. Fuji juga mengatakan tak memiliki kriteria khusus untuk pendamping hidupnya kelak.
Tapi walaupun begitu, impian itu agaknya masih terhambat karena masih menunggu pangeran berkuda putih yang selanjutnya mau membina hubungan rumah tangga dengannya. Pengen fokus. Rencananya sih tahun ini mau nikah ya. Siapa Ji? Tapi masalahnya calonnya kaget sih. Sama siapa Ji? Tapi masalahnya calonnya belum ada, kan nanya maunya mau apa, mau nikah, tapi calonnya belum ada kayaknya tahun depan. Bukan yang naik motor itu. Apa? Yang naik motor itu. Mas itu ojek saya bayar, itu 1 juta buat 1.500.000. Itu jasa loh, jasa ojek saya bayar. Mungkin mau nyariin apa? Bukan yang di Semarang ya, bukan di Semarang ya? Semarang siapa bang? Dia kan bisa nyariin. Enggak deh, kayaknya cowoknya deh yang trauma aku. Enggak sih, enggak tahu. Pengen sih punya pasangan, tapi kayaknya kayak nggak niat gitu. Paham nggak kak? Kayak pengen aja punya, tapi nggak serius nyari. Kalau ada yang deketin alhamdulillah, kalau enggak ya udah pasrah aja. Pengen tahun ini. Tapi katanya kalau menurut Feng Shui bagusnya 3 tahun lagi, ya udahlah kita seadanya aja kali ya. Kalau nggak dikasih sama Allah belum, ya udah sabar aja. Ada kriterianya mungkin. Ada kriteria khusus buat cowok. Nggak ada kriteria. Sementara itu, pemirsa, di balik heboh buka suaranya Fuji, benarkah pakar astrologi justru melihat adanya jalinan elemen air yang begitu intens di antara Fuji dan Reza Arab? Mungkinkah kemistri romantis yang terlihat mustahil justru menjadi nyata menurut kacamata bintang? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Menembus batas logika, asmara yang kini tengah menjadi buah bibir. Misteri semesta rupanya menyimpan sebuah narasi tersendiri mengenai jalinan takdir antara Fujianti Utami dan Reza Arab. Di balik riuh rendahnya perjodohan netizen yang kian liar tak terbendung, pakar astrologi Mizrens mencoba menelisik lebih dalam mengenai kecocokan keduanya melalui barisan tanggal lahir yang seolah menjadi saksi bisu kemistri mereka. Menilik dari rasi bintang yang menaungi, terselip elemen air yang begitu dominan dalam peta kelahiran keduanya, menciptakan sebuah getaran yang terasa begitu dalam, puitis, sekaligus sangat intens bagi siapapun yang melihatnya. Kita lihat dari bercat astrologinya seperti ini ya. Ini banyak elemen air atau water dan juga fixed sign. Karena sun-nya itu ada di Scorpio, Venus dan juga Merkurinya ada di Scorpio. Nah, jadi karena banyak nuansa Scorpio-nya, jadi vibe-nya itu lebih dalam, intens, observant, dan juga nggak gampang setengah-setengah. Jadi kalau melakukan sesuatu biasanya pas, seperti itu. Nah, sedangkan Reza sendiri juga sama, elemennya air dan juga fixed sign. Sun-nya di Scorpio, kemudian ada Plutonya di Scorpio, Merkurinya juga di Scorpio. Saturnus dan Uranusnya itu di Sagittarius. Artinya apa? Artinya sama-sama punya sisi yang intens, setia pada rasa, dan juga bisa sama-sama keras kepala. Keduanya juga menurutnya memiliki sisi emosional yang sangat kuat dan intuitif dalam menjalin sebuah ikatan. Namun, di balik keindahan elemen air tersebut, tersimpan pula sebuah tantangan besar lantaran keduanya merupakan sosok fixed sign dengan penempatan planet Merkurius di rasi Scorpio. Sebuah kombinasi yang menciptakan karakter yang sama-sama keras kepala dan sulit untuk mengalah. Meski demikian, kedekatan ini duga memiliki daya tarik romantis yang begitu magnetis, yang mampu menciptakan rasa nyaman luar biasa manakala keduanya saling bersentuhan dalam sebuah kolaborasi. Seperti inilah analisis mendalam dari pakar astrologi Mizrens mengenai kemistri rahasia di antara Fuji dan Reza Arab. Elemen air yang dominan ini, jadi hubungan cenderung lebih emosional, intuitif, kemudian juga gampang membuat attachment atau saling melekat gitu ya, saling tertarik yang kuat.
dan juga dominan di fixed sign, artinya sama-sama susah goyah kalau udah suka, atau sama-sama susah untuk ngalah. Itu yang perlu diwaspadai. Dilihat chemistry-nya. Chemistry kita lihat dari sinastri. Nah, sinastrinya kita lihat itu yang pertama Venusnya Reza itu di sini sextile dengan Mars. Sextile dengan Mars di sini artinya apa? Punya daya tarik romantis dan juga fisik yang terasa hidup. Jadi ada daya tarik secara natural yang bikin hubungan itu terasa ada spark. Ada magnetnya seperti itu. Emosi juga terasa nyaman. Kenapa? Karena Venusnya Reza itu sextile dengan Moonnya Fuji di sini. Artinya jadi bagus untuk rasa sayang, rasa saling hangat, kemudian perasaan untuk diterima. Jadi hubungan itu terasa lembut, manis, dan juga emotionally comforting, bisa saling memberikan rasa nyaman. Lantas, di balik ramalan bintang yang kian menghangatkan suasana, benarkah Reza Arab secara tersirat telah memberikan jawaban atas teka-teki asmaranya dengan Fuji? Benarkah pula sebuah pesan pamit yang ia tujukan bagi mendiang kekasih menjadi sinyal hijau bahwa kini hatinya telah benar-benar siap untuk melangkah maju? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Di balik riuhnya simfoni perjodohan yang kian menyematkan namanya dengan nama Fuji, baru-baru ini Reza Arab justru memilih untuk sejenak menoleh ke belakang demi membasuh luka atas kepergian kekasih hatinya Lula Lahfah. Melalui barisan kalimat puitis yang menyayat nurani di media sosial miliknya, Reza Arab mengungkapkan rasa terima kasih yang teramat dalam atas setiap senyuman murni, pelukan hangat, hingga kebaikan hati yang pernah ia terima dari mendiang. Dan seolah ingin menuntaskan janji sucinya, Reza Arab juga mengungkapkan bahwa kini tugasnya untuk menjaga sang kekasih telah benar-benar selesai. Selain itu, sebuah pernyataan yang menggetarkan nurani juga tampak terucap saat ia meminta izin untuk benar-benar melangkah maju dan memulai kembali lembaran hidupnya yang baru. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen